sudah bahas tentang proses pendaftaran ya, proses pendaftaran oleh staf pendaftaran. Nah, proses selanjutnya itu adalah pemeriksaan TTV atau tanda-tanda vital. Di platform Klik Medis untuk pemeriksaan tanda-tanda vital itu bisa dilakukan oleh bagian pendaftaran atau perawat. Nah, untuk mengatur apakah si TTV itu diatur oleh perawat atau bagian pendaftaran, Anda bisa klik di menu setting aplikasi, kemudian nanti di lain-lain. Nah, di sini sudah ada informasi pelaksana TTV itu dilakukan oleh siapa. Kalau misalnya kita pilih yang melakukan TTV itu adalah staf pendaftaran, yang melakukan TTV adalah staf perawat, berarti tugas staf pendaftaran itu hanya melayani sampai tahap pendaftaran saja. Kemudian nanti dia akan ke lokasi lain untuk melakukan pemeriksaan TTV yang dilakukan juga oleh role yang berbeda. Tapi kalau misalnya di sini Anda pilih staf pendaftaran, maka setelah proses pendaftaran seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan otomatis muncul form untuk melakukan TTV seperti itu atau tanda-tanda vital ya. Nah, sekarang kita akan, ini kan by default dia yang melakukan staf perawat ya. Jadi kita akan membuat sebuah akun baru di pengguna aplikasi untuk menambahkan perawat yang melakukan TTV. Oke, misalnya namanya Elisia ya. elis23@gmail.com misalnya. Klik password. Kemudian role-nya itu dia sebagai perawat. Oke. Role-nya sebagai perawat, kita klik simpan. Nah, kemudian nanti kita logout dulu dan login sebagai Elis tadi. Kemudian di daftar kunjungan nanti akan muncul informasi data pasien yang status periksanya itu baru sampai pendaftaran. Nah, kemudian dia akan melakukan input tanda-tanda vital di sini. Nah, di sini bisa diisi, misalnya berat badannya 70, tingginya misalnya 160, lingkar perutnya 30, 120/90, misalnya suhunya 30, nadinya 30, 30, 30. Ini contoh saja ya. Fungsi penciumannya normal, kemudian kesadarannya silakan Anda pilih salah satu. Nah, kalau misalnya sudah, langkah selanjutnya adalah kita ke tahap screening visual. Nah, di screening visual ini nanti kita isi apakah dia ada nyeri dada atau tidak, geriatrinya ya atau tidak, kemudian nadinya itu teraba atau tidak, kejangnya juga sama, tidak kejang, nafasnya normal, kesadarannya sadar penuh, resiko jatuhnya dia tidak berisiko, normal ya. Jadi kesimpulannya hijau. Nanti keputusannya itu adalah sesuai antrian. Nah, kemudian kalau misalnya proses screening visualnya sudah, kita lanjut ke riwayat penyakit dan alergi ya. Nah, jadi kalau misalnya si pasien punya riwayat penyakit dan alergi, ini bisa diisikan oleh perawat. Ini misalnya dia punya alergi. Alerginya apa? Alergi makanan misalnya, udang. Efeknya apa? Untuk efek ini opsional ya, mau diinput boleh, tidak diinput juga tidak masalah. Jadi misalnya efeknya gatal-gatal setelah makan udang. Kita klik simpan. Nah, kemudian riwayat penyakitnya ada nggak? Misalnya ada, darah tinggi misalnya riwayat penyakitnya. Darah tinggi sejak umur 30 misalnya. Nah, jadi ini akan menjadi informasi untuk dokter ketika melakukan pemberian tindakan nantinya, riwayat alergi dan penyakit yang diinput oleh si perawat. Nah, kalau misalnya sudah, silahkan klik simpan. Nah, sampai tahap ini nanti statusnya berubah ya jadi pemeriksaan medis. Jadi artinya dia sudah selesai melakukan pemeriksaan medis. Nah, di menu perawat ini juga ada beberapa menu lain selain daftar kunjungan pasien. Di sini dia juga bisa melihat data pasien ya. Kemudian dia bisa melihat jadwal praktik dokter. Nanti semua informasi jadwal praktik dokter itu akan muncul di sini. Kita baru punya satu kebetulan, jadi yang muncul cuma satu. Nah, kemudian dia juga bisa melihat top 10 diagnosa ya yang sering terjadi. Kemudian dia juga bisa melihat laporan kunjungan per periode. Jadi untuk hari ini kebetulan kita baru input kunjungan ada satu ya.
Makanya di sini muncul satu. Nanti kalau misalnya dia ada kunjungan ke poli-poli lain, dia akan otomatis muncul seperti di sini. Seperti itu. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih.